Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin 30 November 2020 adalah Pesta Santo Andreas Rasul. Andreas adalah salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus. Awalnya, ia merupakan murid dari Yohanes Pembaptis, tetapi kemudian ia memilih untuk mengikuti dan menjadi murid Yesus. Andreas adalah seorang nelayan yang berasal dari Betsaida, sebuah kota di tepi danau Genesaret. Sepanjang hidupnya sebagai murid Yesus, ia memiliki peran yang cukup penting. Ia membawa saudaranya Simon, yang kemudian disebut Petrus oleh Yesus, hadir dalam peristiwa perbanyakan roti oleh Yesus, membawa orang-orang Yunani bertemu Yesus dan juga termasuk dari keempat rasul yang mempertanyakan perihal tibanya hari akhirat kepada Yesus. Menurut cerita kuno, sesudah Pentakosta, Andreas mewartakan Injil di pelbagai daerah dan disalibkan di Yunani. Santo Andreas mengajarkan kepada kita untuk dapat membawa orang lain kepada Kristus. Apakah kita pun mau mengajak orang lain bertemu dengan Yesus? Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 10 ayat 9 sampai 18. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara,
yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah percaya dan mengaku. Percaya dan mengaku adalah penegasan iman yang diungkapkan secara lantang sebagai tanggapan akan rahmat yang diterima. Percaya mengandalkan hati, sedangkan mengaku menggunakan mulut. Orang yang percaya dengan hati akan dibenarkan, yang mengaku dengan mulut akan diselamatkan. Percaya akan apa? Percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Mengaku tentang apa? Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Inilah pernyataan iman awal yang menjadi dasar bagi seseorang untuk dibaptis. Saudara terkasih, untuk sampai kepada percaya dan mengaku, seseorang perlu mendengar pemberitaan tentang Yesus. Kabar gembira tentang Yesus, baik pribadi maupun ajarannya, perlu disampaikan. Untuk mendengarkan pemberitaan tentang Yesus, perlu ada orang yang memberitakannya. Supaya ada orang yang memberitakan, maka orang itu harus diutus. Dengan demikian, kita berada pada mata rantai kerasulan untuk sampai pada pengakuan iman, yakni mengutus, memberitakan, mendengarkan, percaya, dan mengaku. Apakah sekali percaya dan mengaku sudah cukup untuk diselamatkan? Ternyata tidak semudah itu. Buktinya, setiap kita merayakan Ekaristi, terutama pada hari Minggu dan hari raya, kita selalu diajak untuk memperbarui pengakuan iman kita dalam doa syahadat atau aku percaya. Inilah puncak dari perayaan Sabda, yaitu ada orang yang diutus untuk memberitakan firman Tuhan, umat mendengarkan dengan tenang, meresapkan dalam hati, dan percaya akan kebenaran firman Tuhan itu, serta mengaku dengan lantang dalam doa syahadat atau aku percaya. Sampai di sini, kita dapat mengatakan bahwa pengakuan iman yang kita daraskan dalam doa syahadat atau aku percaya bukanlah rutinitas yang didaraskan sambil lalu saja. Rumusan pengakuan iman itu perlu kita angkat ke tingkat kesadaran yang sungguh-sungguh untuk menanggapi proses pewartaan kabar gembira tentang karya keselamatan Allah. Karya itu diteruskan sampai sekarang dan diwartakan terus-menerus agar terjadi pertobatan hati, pembaharuan pengakuan iman akan Kristus yang bangkit, dan kita diselamatkan. Kita bersyukur atas pengakuan iman kita ini. Semoga demikian. Amin.